Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 16 Juni 2022, Pekan Biasa ke-11. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Putra Sirak bab 48 ayat 1-14 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 6 ayat 7-15. Kedua bacaan liturgi hari ini memberikan banyak pesan untuk kita. Tetapi saya mau menyampaikan satu pesan penting menurut saya. Yakni, kedua bacaan liturgi hari ini mengajak kita sekalian untuk memiliki karakteristik orang-orang hebat yang diceritakan di dalam kitab suci. Kita diajak untuk memiliki roh, daya, kekuatan dari orang-orang hebat yang diceritakan dalam kitab suci, dan juga kita kiranya mewarisi karakteristik apa yang diajarkan oleh orang-orang hebat itu. Cerita tentang terangkatnya Nabi Elia ke surga. Menurut bacaan pertama hari ini yang diambil dari Putra Sirak, itu jauh lebih hebat daripada cerita tentang terangkatnya Nabi Elia ke surga menurut bacaan pertama kemarin, Rabu 15 Juni 2022, di mana bacaan pertama kemarin diambil dari kitab kedua Raja-Raja. Bacaan kemarin sangat sederhana, bercerita tentang terangkatnya Elia ke surga. Elia terangkat ke surga sementara Nabi Elia berjalan-jalan bersama dengan Elisa di seputar sungai Yordan. Sementara cerita tentang terangkatnya Elia ke surga menurut bacaan pertama hari ini yang diambil dari Putra Sirak itu sangat luar biasa. Tapi saya tidak pertama-tama mengajak kita sekalian untuk melihat dan merenungkan kehebatan bagaimana cara Elia terangkat ke surga menurut cerita bacaan pertama hari ini. Saya lebih mengajak kita semua untuk melihat bahwa sesudah Elia terangkat ke surga, ternyata rohnya diwariskan kepada Elisa. Elisa dipenuhi dengan roh dari Elia. Saudari dan saudara yang terkasih, memiliki roh Nabi Elia seperti yang terjadi dalam diri Elisa, itu membawa konsekuensi bahwa Elisa pasti akan bertutur kata, akan bertingkah laku, akan hidup seperti Nabi Elia, walaupun dengan kadar yang berbeda. Tetapi semangat Nabi Elia menjadi semangat Nabi Elisa. Itu poin pentingnya. Jadi karakteristik Nabi Elia setelah Nabi Elia terangkat ke surga, itu kemudian masih bisa dialami oleh orang-orang Israel melalui Elisa. Ini penting digarisbawahi. Saudari dan saudara yang terkasih, memang Nabi Elia adalah nabi yang luar biasa. Kita ingat
ketika terjadi kemuliaan Tabor. Di sana ada dua orang yang berbicara dengan Yesus, yakni Musa dan Elia. Bahkan Elia dalam perjanjian baru sering menjadi simbol dari Yesus. Elia yang baru. Dan memang bisa kita pahami. Karena apa yang ada dalam diri Elia sangat luar biasa. Kekuatan, rohnya, semangatnya sangat luar biasa. Itu karakter yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Elia. Saudari dan saudara terkasih, Elia memang hebat. Tetapi Elia cuma seorang nabi yang banyak kali juga menjadi simbol dari Elia yang baru, yakni Yesus. Maka akan lebih hebat lagi Yesus, Tuhan dan Guru kita yang kita imani. Kalau Elisa telah mewarisi karakteristik kenabian Elia, apakah saya dan Anda terus berupaya atau memiliki roh, semangat, karakteristik dari Yesus Tuhan kita? Apakah kita sudah hidup seperti Yesus sendiri? Sehingga orang yang ada di sekitar kita, sekalipun mungkin tidak melihat Yesus, bahkan kita sendiri juga tidak pernah melihat Yesus, tetapi apakah semangat hidup Yesus itu ada menjadi karakter kehidupan kita, sehingga orang bisa mengalami hidup Yesus melalui kehidupan kita yang konkret. Saudari dan saudara terkasih, sementara dalam bacaan Injil, Yesus memberikan tips bagaimana berdoa yang baik dan benar. Bahkan Yesus memberikan sebuah contoh doa. Di dalam doa Bapa Kami, seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini, di dalamnya terkandung kekayaan dan karakteristik sebuah doa yang baik dan benar, yang harus menjadi contoh, harus menjadi karakter dari setiap doa yang saya dan Anda panjatkan setiap kali kita mau berdoa kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah karakteristik doa Bapa Kami seperti yang diajarkan oleh Yesus yang menjadi contoh setiap doa? Karakteristik yang ada di dalamnya, apakah selalu terkandung dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan? Saudari dan saudara terkasih, kalau kita harus jujur dengan diri kita, jujur dengan bentuk-bentuk doa yang kita lakukan selama ini, mungkin tidak banyak orang memperhatikan itu. Tidak banyak orang memperhitungkan itu. Banyak kali orang berdoa menurut maunya sendiri dan menurut semangatnya sendiri. Jarang doa-doa kita memiliki karakteristik seperti doa yang diajarkan oleh Yesus, doa Bapa Kami. Maka kita rupanya perlu belajar terus-menerus untuk memiliki karakteristik seperti yang dimiliki oleh orang-orang hebat dalam kitab suci, oleh Nabi Elia, lebih lagi oleh Yesus sendiri. Dan semoga kita dalam setiap doa-doa kita memiliki karakteristik
seperti yang ada di dalam doa Bapa kami. Kita terus belajar, tidak apa-apa. Kalau kemarin belum kita lakukan, hari esok kita mesti lakukan itu dalam setiap doa kita. Tuhan memberkati.